Kan Guardian yang Wow. tentunya bakal mengganggu dari lini belakangnya. Lini depan tidak ada yang aman sama sekali. Untuk teman-teman dari Aura harus ada penjagaan ketat untuk bagaimana Parsha ini dengan Feather Airstrike-nya. Ini sih draft dari Aura bener-bener berani banget untuk di game yang ketiga. Wah, Eternal Guard-nya sih bakal ngeganggu juga nih Itu efek knock dia. up. Banyak banget cancellation-nya, Ruby termasuk. Yes, bahkan gak cuma skill, tapi apakah Kabuki juga akan bisa bermain dengan aman di game ketiga? Satu sama. Ini adalah kesempatan untuk Aura bisa mendapatkan babak playoff mereka. Atau bahkan Geek Farm membuat Aura ketar-ketir karena naganya dikandangin. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke dalam Lane of Down. Yang akan menentukan nasib kali ini gak cuma dari Aura, tapi juga Geek Farm yang sudah mulai dikejar. Dengan skor 1 sama yang disamakan di game kedua, sekarang yang mau aku lihat adalah positioning nanti dari seorang Yeskiel ketika membuka satu buah Feather Airstrike. Baloy akan bermain secara agresif dan bakal dihentikan pergerakannya. Itu dia. Lihat, ini dia Yeskiel yang saya tunggu. Yeskiel atau Sin dulunya yang bermain dengan agresif, Profesor. Tambah lagi untuk pemilihan emblemnya dia milih Rapture ya. Dia udah pasti bakal memberikan penetration tambahan secara adaptif yang di-convert menjadi magic penetration. Tapi Baloyski seperti biasa akan mengganggu. Ya mungkin Baloyski bakal jadi target juga untuk Rapture dari emblem pemilihannya Yeskiel. Termasuk dengan lini depan Ray yang harus berhati-hati karena jarak dari Yeskiel akan sangat jauh di belakang. Alright. Flicker. Oh, Baloyski early game pressure. Dan bahkan Profesor dia nggak pakai ini loh. Dia Pull yourself. nggak pakai pull Enggak. yourself. Dia benar-benar harus nunggu cukup lama untuk flicker ini miliki. 2 menit pasti ya jatuhnya ya. Yes. Oke, dan sementara memang satu buah flicker yang cukup mahal untuk menghindari pengejaran dari beberapa pemain Aura. Sementara Ray terkena efek Terrify dan Aran bersama dengan kawan-kawan Aura. Tapi nampaknya Gugun datang di depan sana. Langsung ada macingan yang mantap from Baloyski. Kali ini berhasil menangkap Gugun, tapi tidak adanya pelodihan membuat Gugun masih bebas berkarya di depan sana. Oh, untungnya Gugun disengage ya. Kalau tadi Gugun lanjut maju ke depan, yang terancam adalah Aboy-nya. Entah flicker atau bahkan mungkin Baloyski yang bakal jadi korban, itu pun possible terjadi. Karena apa yang tadi muncul di hidungnya. Iya, Gugun pun udah level 4 soalnya. Emma Pendant? Awaran. Kali ini langsung coba dimakan oleh Luke dan juga Aboy. Dengan tidak adanya Aran, tidak adanya backline insurance untuk para pasukan tim Geek Farm untuk diacak-acak. Ini akan menjadi keuntungan untuk tim Geek Farm. Tapi nampaknya di sana Aboy masih mantap. Satu momen kill kembali terjadi dari sosok seorang Yeskiel. Dan nampaknya Yeskiel sudah survive. Meanwhile, what the retribution from Gugun. Again and again, Gugun, big Gugun. Wow, itu dia power dari Gugun. Dengan satu buah retribution meskipun positioning dari Yeskiel yang tidak bisa untuk membackup pemain-pemain dari Aura. At least mereka masih mengamankan satu objektif di awalnya, Profesor KB. Iya, dan sedikit mempompa bagaimana Kabuki dengan EXP-nya. Karena ada freeze yang terjadi di bottom lane, tapi ternyata Yeskiel Harus menjadi korban keganasan karena Yeskiel udah tidak ada lagi flicker untuk bisa diselamatkan. Dan menuju ke arah Gugun. Ironhawk? Untuk menembakkan ke arah Gugun ini masih terlalu lama. Ingat, Gugun kali ini memiliki press wall tempat ke Baloyski yang akan termakan begitu saja. Satu poin kill akan seperti didapatkan. Pelarihan. Nampaknya mereka fokus ke arah Luke. Karena mereka sadar Baloyski akan pasti tumbang. Oh, tapi bakal coba dikejar kali ini. Sementara Baloy mencari Kalau nggak jalan aman ternyata. Memang manusia itu dibuat dengan balance, Profesor. Retrinya jago, tapi kalau kebentuk ya udah urusan dia tuh. ya, dan Ray kayaknya ingin berusaha untuk mengejar ketertinggalan by level. Untuk menjauhi juga level dari Gugun. Agar nanti battle retribution-nya sedikit diunggulkan untuk Ray. Untuk Geek Farm juga. Tapi Kali ini dia apakah- punya 2 purple buff. Jadi kerugian Prof tadi tuh, look-nya yang tumbang loh bukan Baloy. Sebenarnya makin dapetin keuntungan kan karena XP lanernya sama-sama tumbang 1 kali. Aran juga mendapatkan hal yang serupa, tapi masalah utamanya adalah karena Baloyski kayak punya nyawa tambahan dan dia punya flicker lagi jadinya. Iya. Dia makin susah buat ditangkap untuk sekarang. Ya, oke, dan kita akan melihat lagi-lagi permainan agresif masih dibawakan oleh Baloy. Meskipun berkali-kali ya, dia hampir aja bisa di-pick up oleh pemain-pemain Aura. Tapi ya ini yang harus dilakukan sama Baloy. Dia bawa Franco yang punya combo dengan Ironhawk dan juga Bloody Hand. So metode pick off-nya harus berjalan dari Geek Farm. Dan bahkan kalau bisa kita lihat kali ini, kondisinya bahkan kalau aku melihat Aura punya chance lebih besar untuk di arah objektif. Sebenarnya iya,
Tapi masalahnya Baloy-nya ini juga mulai menutup jalannya dari Yawi sih, Ranger Mas. Ya Dan- karena itu dia, Yawi-nya bisa nge-cancel Bloody Hunt. Ya, tapi kita belum lihat permainan yang cukup agresif juga dari Yawi. Lebih ke arah babysit di landingnya dari seorang Kabuki nih. Ya. Ngomongin soal item, kayaknya Cadera udah selesai duluan dengan Starlium Sight. Dan seperti yang tadi dimention sama Momochan, walaupun Gugun ketinggalan satu level, tapi dengan permainan 4 lawan 4, masih ada kemungkinan Aura mendapatkan objektif ini. Oke, Yawi tadi bakal join di area rumputan ya. Sementara Baloy, Akan coba dipasang begitu saja, last one hari, terpakai free hit, terserang Yaskiel, press bomb. Kali ini tidak ada Gugun yang bahkan harus tumbang. Membuat para pasukan dari tim Aura, mereka kehilangan 2 playernya. Nah, akan menjadi yang ketiga, Aran. Tidak ada jalan untuk pulang, triple kill from Kadera. Lihat, loncat ke sana, loncat ke sini, ini dia Kadera, anak kancil. wow, anak kancil yang tiba-tiba datang join team fight dan rela untuk melepaskan turret di area bawah, Profesor KB. Harit, itulah alasannya kenapa setiap kali tim yang ada di red side atau di second pick, ban Haritnya. Karena Harit begitu powerful, tim fight jangka panjang pun akan dijalankan. Dan lihat Cadera di mid lane. Alright, Kadera masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Tidak berhasil di-take down oleh Yeskiel dan kawan-kawan. Tapi Gesit space- banget dia. Tapi space terlalu banyak gak sih Profesor KB buat Kabuki juga di area bawahnya? Masalahnya tapi Kabuki masih terlalu jauh untuk mencapai power spike tertingginya. Dia butuh Golden Staff, dia butuh Corrosion Sight, bahkan dia butuh Rose Gold Meteor untuk menghindari damage dari Cadera. Dan itu mungkin yang bisa dilakukan oleh Kabuki sekarang adalah makanin dua lane di area mid lane juga. Sementara perbedaan net worth akan diungguli dari sisi Geek Farm. Perbedaan sebanyak 2.000, hampir menyentuh 2.000 dipegang oleh Geek Farm di menit yang ke-6. Dan lihat, dari Cak Dera terlalu bebas. Bahkan satu buah Feather of Heaven sudah diamankan di tangan dari Cak Dera. Unggul satu item dibandingkan dengan Kabuki. Yang seharusnya Kabuki saat lagi juga akan memiliki regular spear. Tapi di satu sisi lainnya, Yeskiel first itemnya Lightning Truncheon. Ini yang cukup menarik, karena kita tahu sendiri, udah nggak ada lagi combo Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Oh, emang Vendor berikan seorang Yeskiel dikombinasikan dengan adanya Boy. Blessed from Kabuki. Tidak berimpact terhadap sosok seorang Ray. Bahkan Gugun harus mundur ke arah belakang. Karena sosok Kadera tidak bisa Aran? dibentuk kembali. Mega kill. Itu dia yang gue bilang. Kadera gak bisa dipendul. Damage through damage-nya full instant masuk ke dalam. Dari seorang Gugun. Ini bener-bener gak ada yang bisa megangin kakinya Cak Dera sih Profesor KB. Yang nggak ada stopper pasti. Matching mania gagal kali ini ya. Waduh, tapi setidaknya memicu Purify. Jadi nggak ada battle spell untuk Yawi Escape. Hanya akan ada Guided Wing. Dan thanks to Athena Shield untuk Gugun. Tapi bukan untuk sisa pemain dari Aura. Itu yang Gugun bisa ketangkep. ngebadanin, tapi nggak Aha. dengan sisanya. Gak Itu lama yang, juga. Yang Nggak sebenarnya lama yang juga. ketangkep Yawi tapi yang dedekan yang nonton di ML Arena ya. Udah pasti. Iya. Aduh, cukup mengejutkan tentunya. Tapi yang seperti Profesor KB bilang, yang bisa nahan badan ini cuma Gugun. Sementara Aran itu gampang banget dipuk dengan adanya. Lagi-lagi, Chronodes dan juga kita tahu, wah Baloy hampir aja bisa menangkap karena Yawi yang gak punya Purify. Iya, Kadang-kadang Kak Synchrovision itu di ujungnya aja kena loh bro. Makanya. Iya. Di ujungnya dong itu kena loh. Hentakan terakhirnya itu ya. Iya, sebelum dia meletek di tengah itu biasanya kena juga. Dan bahkan kali ini dengan Turtle 2 didapatkan Geek Farm, makin melambung jauh terbang tinggi bersama dengan Kadera. Wah, Cadera sih. Ini benar-benar menjadi tombak tertajam dari Geek Farm setelah memenangkan laning di area gold. Dan sekarang invade jungle mulai dilakukan oleh Ray dengan tujuan untuk menekan Gugun agar levelnya tidak imbang ketika Lord Fight nanti. Ya, tapi ternyata dari Ray tidak akan menggunakan retributionnya untuk mengambil ke arah orange buff yang dimiliki oleh Gugun sekarang. So far memang masih cukup aman dengan adanya orange yang didapatkan. Tapi masalahnya objektifnya ini nggak aman untuk Aura. Mereka udah mulai ketinggalan, makin banyak lagi dari perbedaan network. Tapi Gugun Oke, di depan sana Gugun menangkap seorang Kadera. Mundur ke belakang, dapatkan Purify-nya juga masih bertahan di depan sana. Purify Gaming, pressboard-nya dihindari. Tapi tidak akan dilupakan oleh sosok seorang Aran yang bakal mencoba menangkap seorang Kadera. Masih coba untuk bertahan, Kadera benar-benar menjadi target utama dari para pasukan tim Aura yang terselamatkan. Sehingga sisanya mereka tinggal menyelamatkan dirinya masing-masing dan Aura mereka kehilangan target. Objektif target mereka buyar ketika Matching Mania. Mantap! Balaiske berhasil mendapatkan satu. Gugun menjadi korban kedua kekanasan dari tim Geek Farm. Oh my god, sudah lama kita tidak melihat
Flicker Branco, mancing-mania mantap. Wow, satu flicker yang mahal dari Baloyski membuat Aura semakin mudah untuk ditumbangkan di game yang ketiga kali ini. Dan bahkan Cakdera lagi-lagi tidak akan memberikan space yang banyak untuk Aura bisa masuk ke area jungle ya. Karena invasinya udah mulai dilakukan sama pemain-pemain Geek Farm. Iya, dan Kabuki gagal untuk mendapatkan snowballing pertamanya. Kabuki gagal untuk mendapatkan poin kill utamanya karena tadi Ray dia nggak tumbang sama sekali. Dia 1 titik HP lagi, bener-bener 1 HP left. Dia masih bisa untuk mundur dengan Baxia Shield United. Lihat mengesalkan Baloy tapi Circling Eagle. Oke, kalau coba dipaksa. Dengan adanya Ray di depan sana masih bisa kabur untuk mundur ke arah belakang yang mungkin akan cukup merugikan bahkan menurut aku di tangan Geek Farm. Dia memaksakan retribution untuk orange buff. Oke, dan masalahnya dari sisi Gugun pun ini tidak sekuat di game yang kedua juga ya Profesor KB. Iya, walaupun udah punya Athena Shield tapi lagi dan lagi ya Cakderanya udah 3 item komplit. Dia udah punya Holy Crystal juga. Cakdera nungguin banget Purify-nya di momen ketika dia terkena Petrify. Furious Dive combo dari Aran. Jadi Aran perlu effort lebih nih. Gimana caranya memicu Purify tersebut agar dikeluarkan terlebih dahulu sebelum tim fight besarnya hadir. Dan mereka jangan sampai lupa kalau kondisi mereka dari tim Aura masih butuh kemenangan untuk kali ini. Untuk bisa membawa mereka ke babak playoff. Tapi lihat Baloyski hilang arah. Udah juga Ria skill. Fokus ke arah Gogon. Kabuki kembali lagi datang dengan Cakdera free hit dari belakang sana. Baloyski hilang. Gogon juga menjadi korban karena saat tim fight yang terjadi. Cakdera mencari mana Ria skill. Purify Gaming save the day. Tapi Kabuki berhasil membuat Aran dan kawan-kawan mencatat seorang Cakdera. Kabuki masih bertahan di depan sana. Aura, walaupun keuntungan mereka sudah dapatkan dari shutdown Cakdera, tapi ini nggak membuat mereka bisa melanjutkan pergerakan yang menuju ke arah Lord. Satu buah conceal play yang dibuka sama Baloy dan ketika Iron Hook-nya miss Profesor KB, itu langsung dibalikin keadaannya sama Aura. Mereka tahu tidak akan ada inisiasi yang bisa dibuka sama Baloy ketika memang Iron Hook-nya miss. Dan ketika Cakdera udah nggak punya satu buah Purify untuk menghalau Petrify yang dibuka sama Aran, ini udah bakal sulit untuk Cakdera teamfight di area yang sekecil itu. Ya lagi dan lagi ya, ini Purify adalah kuncinya. Ya. Cakdera nggak boleh mengeluarkan Purify-nya terlalu terburu-buru bahkan sebelum tim fight dimulai. Karena kalau Cakdera mengeluarkan Purify secepat itu, udah pasti semuanya bakal jump in ke belakang dari Geek Farm. Baloyski, Aboy, dan Cakdera yang gak punya escape mechanism udah pasti bakal dimakan dengan cepat. Entah dengan Aran, Yeskiel, atau bahkan Kabuki. Ya itu jadi satu poin kill yang mahal sih sebenarnya, shutdown yang mahal juga ya dari Cakdera. Dan sementara Aura kali ini mereka tahu mereka bisa kontes ke area Lord yang pertama. Tapi mereka harus cari kepala dulu nih, kira-kira siapa yang bakal di pick off Geek Farm? Apakah memang dari Geek Farm, dari Baloyski terutama ingin mencari satu buah Iron Hook? Tapi masalahnya tidak semudah itu. Kalau memang ada satu Iron Hook yang tertangkap, ini harus ada follow up cepat dari pemain-pemain Geek Farm. Ya, ditambah lagi kalau misalnya Baloyski mau ngeluarin flicker Itu dan dia. ada macam-macam mantap! Baloyski berubah segalanya menjadi lebih indah untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Tim fight pun masih coba terjadi, tidak ada power of retribution. Para pasukan dari tim Aura mereka kehilangan arah, distraction cuma dilakukan tapi tidak berarti. Karena the power of retribution masih ada di tangan Ray. Sedangkan para pasukan dari tim Geek Farm memaksa menuju ke arah Kabuki. Betul di image dari belakang, Purify Gaming, the blessing for defensive. Masih dipaksa dan Kabuki menjadi korban ketiga keganasan para pasukan Geek Farm. Ini bencana! Wow, dan bahkan kita melihat satu buah flicker yang meskipun tadi tidak mengenai Iron Hook-nya ke arah Kabuki, tapi yang udah kita bahas Profesor. Ada efek sana. Tapi nampaknya arah di depan sana bakal coba dihantam oleh seorang Luke. Best turret mereka telah pecah. Cakdera membuka dengan ansaman Ford. Fokus ke best turret, kami lihat apapun yang terjadi. Mulai sedikit terdistract dengan adanya Gogon. Tapi sang Geek Farm, The King Slayer membuat jalan sang naga lebih panjang menuju ke babak playoff. Once again West of Farm. Geek Farm kembali mengukuhkan posisi mereka di babak playoff. Masih tentunya menjadi batu sandungan untuk sang naga. Benar-benar tidak tergoyahkan. Dan sang naga akan kembali dikandangkan di hari yang pertama. Geek Farm kejam, sudah bukan Revamp. Karena mereka menunjukkan konsistensi di placement yang lebih aman. Mereka makin mengkokohkan diri untuk melaju ke babak playoff. Menunggu siapapun placement yang ke-6 untuk menjadi lawan mereka nantinya. Wah, Franco dari Baloyski menjadi jawaban. 2 tarikan maut karena ada I'm Offended dari Luke juga yang menjadi luka baru bagi sang naga. Mancing mania mantap
adalah sosok yang harus disematkan oleh Palit untuk game kali ini. Sosok yang benar-benar menangkap semuanya dan bahkan momen terakhir kepentingan dari tim Aura untuk mendapatkan retribution-nya diambil sama Paloyski dan gak ada yang bisa menyelamatkannya. Iya, gila. Mereka tahu kunci high ground yang masih dimiliki oleh Aura adalah di Kabuki. So mereka panis Kabukinya dan ini yang udah kita bahas Profesor KB. Ketika ada Vexana yang punya efek sisi yang begitu banyak, entah itu adanya efek up atau efek terrified, terlalu berani Aura membawakan draft di game yang ketiga. Iya, ini dia konsekuensi dari melepaskan Harit ditambah lagi dengan efek knock up airborne yang didapatkan dari Vexana. Sinergi yang berjalan dengan sangat-sangat maksimal. Ya. Membuat Geek Farm dengan draftnya mampu untuk memenangkan game kali ini. Alright, tanpa berlama-lama kita akan lempar ke Bude Monster. Tunjukkan pesanamu sekarang.